Shalom insan Brahmani di seluruh Nusantara. Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia mengucapkan selamat Paskah. Yesus bangkit, Yesus hidup. Dalam kesempatan ini kembali kami mengetengahkan satu pokok pikiran yang sudah di-share beberapa waktu yang lalu tentang mengasihi merupakan gaya hidup yang menghadirkan shalom, yang menghadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara, tema ini sengaja MPS pilih agar di tahun 2026 ini Insan Rahmani terus menggumuli kalimat pertama dari visi GKRI adalah gereja yang mengasihi. Setelah sekian tahun, sekian puluh tahun kita sudah menjadi Insan Rahmani, dan sebagai orang percaya, mengasihi sudah sepatutnya menjadi gaya hidup kita. Oleh karena itu, di momentum Paskah tahun ini, MPS kembali mengingatkan agar mengasihi itu bukan sewaktu-waktu. Mengasihi itu bukan karena balas budi. Mengasihi itu sudah menjadi gaya hidup kita. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, bukan hanya kawan, bahkan musuh sekalipun. Sebagai anak Tuhan, kita mampu mengasihi. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita relasi kebangkitan Kristus dengan kuasa kasih. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus adalah hasil dari kuasa kasih Tuhan yang mematahkan kekuatan dosa, bahkan yang mengalahkan iblis. Kebangkitan Yesus bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi menjadi jaminan bahwa kasih Allah lebih kuat daripada maut, lebih kuat daripada dosa, dan itulah yang memulihkan relasi kita antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan manusia, sehingga kita bisa mengasihi. Saudara, mengasihi sebagai respon atas kebangkitan Kristus. Mengasihi karena kita dikasihi. Kita umat manusia mampu mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun, karena telah menerima kasih Allah terlebih dahulu melalui karya kebangkitannya. Saya bacakan nats di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, 19, dan 20. Firman Tuhan berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus memberikan kita kehidupan untuk hidup mengasihi. Bukan hidup di dalam permusuhan,
tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita dipanggil untuk mewartakan kasih dan kuasa kebangkitan Kristus ini melalui tindakan yang nyata kepada sesama, bahkan kepada seluruh ciptaan. Saudara-saudara, mengasihi Kristus yang sudah bangkit dari kematian berarti siap mengasihi sesama dengan tindakan nyata, baik itu dalam pelayanan, dalam kasih, bukan lagi hanya dengan kata-kata. Dan kasih itu memampukan kita mengasihi tanpa syarat, melepaskan pengampunan, dan berkorban demi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, insan rahmani yang mengasihi Kristus, mari kita saling mengasihi sebagaimana visi yang dicanangkan oleh perintis kita, almarhum Bapak Pendeta Profesor Dr. S.J. Suciono, bahwa gereja ini hadir di tengah-tengah bangsa sebagai gereja yang mengasihi. Kebangkitan Kristus sudah mematahkan kuasa dosa, kuasa ketakutan, kuasa permusuhan, dilepaskan di antara kita. Oleh karena ini, visi ini wujudkan bukan hanya kepada sesama, bahkan musuh sekalipun. Tuhan mampukan kita untuk mengasihi. Bagian yang kedua, betapa indah dan luar biasa, karena mengasihi itu menghasilkan shalom. Mengasihi itu menghasilkan damai sejahtera. Salam ini diucapkan oleh Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Dapat kita baca di dalam Yohanes pasal 20, di ayat 19, di ayat 21, di ayat 26. Tatkala ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, salam yang ia sampaikan adalah damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani diucapkan salam ini dengan shalom. Dalam bahasa Yunani diucapkan dengan eirene. Ini menegaskan rekonsiliasi total antara Allah dan manusia, serta mengakhiri ketakutan murid-murid, mengakhiri kegelisahan para murid, dan memberikan mereka kepastian kemenangan, yaitu kemenangan atas maut. Sebelumnya kita tahu, setelah kematian Yesus, murid-murid mengalami ketakutan. Murid yang ke Emmaus terlihat bermuka muram. Bahkan ada murid yang meninggalkan komunitas. Namanya adalah Thomas. Sehingga ia tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan dirinya pertama kali di tengah-tengah murid-muridnya. Saudara, ini adalah sapaan anugerah. Ini adalah sapaan yang penuh dengan pengampunan. Dan ini adalah sapaan yang menghasilkan damai sejahtera. Menghadirkan shalom di tengah-tengah murid yang ketakutan. Menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah orang-orang yang mengalami permusuhan. Saudara, salam ini menandakan bahwa permusuhan antara manusia dengan Tuhan akibat dosa telah diselesaikan. Sebagaimana Yesus berteriak di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai.
Pengorbanan Kristus Yesus membawa pendamaian yang utuh, baik bagi batin kita, baik bagi sesama, bahkan juga relasi kita dengan Tuhan dipulihkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, damai dari Allah, damai dari Kristus Yesus, ketentraman, rekonsiliasi, sukacita adalah buah kebangkitan, dan itu adalah buah dari kasih Kristus yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Insan Ramani yang mengasihi Kristus, Paskah kali ini meneguhkan kita semakin mengasihi Tuhan, meneguhkan kita semakin mengasihi pekerjaan Tuhan, meneguhkan kita semakin mengasihi sesama hamba Tuhan, dan mengasihi orang susah. Ini adalah bagian yang berkali-kali saya dengarkan diucapkan oleh Bapak Profesor Dr. S.J. Suciono, pendiri gereja kita, agar kita insan rahmani, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, dan mengasihi orang susah. Sehingga mengasihi itu bukan hanya dalam kata-kata saja, tapi diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Sehingga insan ramani adalah semuanya menjadikan mengasihi itu adalah gaya hidup. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita menaruh mengasihi itu di tempat yang utama dan terutama, sebagaimana perintah Kristus. Saudara, bahwa mengasihi itu bukan tanpa buah. Kita tidak sia-sia untuk melakukannya, melainkan menghasilkan shalom, menghasilkan irena, menghasilkan damai sejahtera. Oleh karena salib Kristus dan kebangkitannya merupakan sebuah paket yang membawa damai yang utuh, baik bagi diri sendiri, bagi sesama, baik bagi Tuhan. Sehingga dengan demikian, damai sejahtera itu ada di dalam diri kita kemanapun kita dipercaya melayani Tuhan. Doa saya, kiranya tema ini bukan kita hanya khotbahkan, percakapkan, tetapi mengasihi merupakan gaya hidup yang menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah sinode GKRI. Secara khusus untuk rekan-rekan hamba Tuhan GKRI dan seluruh insan GKRI, mari kita membangun gaya hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian ada shalom di antara kita, ada damai sejahtera di dalam diri kita, relasi kita, di gereja lokal, di majelis daerah, bahkan tingkat nasional yaitu Sinode GKRI, saling mengasihi yang menghasilkan damai sejahtera. Akhirnya saya ucapkan selamat Paskah, selamat mengasihi, damai Yesus Kristus bagi kita semua. Amin. Tuhan berkati.